Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Aziz Effendi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama soal-soal pola bilangan kelas 8 yang tujuannya untuk mempersiapkan penilaian harian. Materi ini ditujukan untuk adik-adik kelas 8 SMP, MTS, dan sederajat. Mengingatkan untuk adik-adik, jangan lupa videonya ini di like, kemudian tinggalkan komentar yang positif. Kemudian untuk adik-adik yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa videonya di subscribe, klik subscribe warna merah, kemudian dinyalakan loncengnya. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Diambil dari ujian nasional tahun 2016. Perhatikan gambar. Banyak persegi satuan pada pola yang ke-10 adalah titik-titik. Untuk adik-adik, soal ini wajib tidak ada 10 detik selesai. Ya, kita lihat gambarnya. Pada pola pertama terdapat 2 persegi. Itu didapat dari 1 dikali 2. Ini pada pola yang pertama. Kemudian pada pola yang kedua sama ya, ini ya, berarti 2 dikali 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian pada pola yang ketiga, panjangnya 3, lebarnya 2. Berarti pola ketiga 3 dikali 2. Sekarang pertanyaannya pola ke-10. U10. Ya mudah ya, tinggal 10 dikali 2 sama dengan 20. Jadi jawabannya C. Mudah sekali. Soal yang kedua. Banyaknya nokta pada suku ke-11 pola berikut adalah titik-titik. Silakan adik-adik HP-nya di pause, kemudian dikerjakan. Setelah itu simak penjelasan dari saya. Perhatikan. Pola pertama terdapat 1 nokta. Kita tulis pola pertama terdapat 1 nokta. Pada pola kedua terdapat 4 nokta. Ini didapat dari, lihat, panjangnya 2, lebarnya 2. Berarti 2 dikali 2. Kemudian pada pola ketiga, jelas ada 9 nokta. Ini didapat dari panjang kali lebar. Berarti 3 dikali 3. Kemudian pada pola keempat terdapat 16 nokta. Ini didapat dari sama, panjang dikali lebar, 4 dikali 4. Kemudian pertanyaannya pada suku ke-11, berarti U11, ya ini ya, tinggal 11 dikali 11. Berapa ayo isinya? Silakan dijawab. 121. Jawabannya C. Mudah ya, 10 detik selesai. Soal yang ketiga. Perhatikan gambar. Ditanyakan banyak batang korek api pada pola ke-51. Silakan adik-adik HP-nya di pause atau di stop. Setelah selesai, perhatikan penjelasan dari saya. Kita perhatikan gambarnya. Pada pola pertama terdapat berapa batang korek api? Dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 batang korek api. Kemudian pada pola kedua, ini tadi 7 ya, ditambah berarti 8, 9, 10, 11. Berarti ada 11 batang korek api. Kemudian pada pola ketiga, sini 11 sudah, 12, 13, 14, 15. Ada 15 batang korek api. Dan pola keempat sudah jelas ya, karena ini ditambah 4, 11 ke 15 ditambah 4, maka pola keempat ini ada 19 batang korek
AP. Pertanyaannya sekarang apa? Ditanya pola ke-51. Kita jawab U51. Oke, kita punya model dari U1 saja yang kayaknya lebih mudah ya. Berarti untuk ke-51 dari suku yang pertama kita meloncat berapa? 1 menuju 51. Berarti meloncat 50 loncatan. Loncatannya adalah ini 4 atau beda. Jawab U1 berapa? 7 ditambah 50, loncatannya tadi 4. Wah, udah muat ya. Kita taruh di sini. Kita hitung 7 ditambah 50 dikali 4, 200 sama dengan 207. Jadi jawabannya B. Soal yang keempat, perhatikan gambar berikut. Pertanyaannya, banyak persegi satuan pada pola ke-16 adalah titik-titik. Tadi dari nomor 1 sampai nomor 3 kita slow ya mengerjakan. Sekarang kita agak cepat ya. Pada pola pertama ada berapa persegi? 1. Pada pola kedua ada berapa persegi? 3. Kemudian pada pola ketiga ada berapa persegi? 5 ya. Kemudian pada pola keempat ada 7 persegi. Kita cek, melompatnya ternyata bertambah 2. Pertanyaannya, berapakah banyak persegi satuan pada pola ke-16? Berarti U16 sama dengan titik-titik. Kita beranjaknya dari U1 saja yang mudah ya. Berarti untuk menuju 16, 1 harus meloncat berapa? 15 loncatan ya. 1 ditambah 15 nanti ketemunya 16. U1 berapa? U1 diketahui 1 persegi. Kemudian 15 dikali B. Bedanya atau loncatannya 2. Sama dengan 1 ditambah 30. Isinya 31. Jawabannya A. Ini 5 detik selesai ya. Soal yang kelima, perhatikan gambar berikut. Banyak lingkaran pada pola ke-25 adalah titik-titik. Kita perhatikan polanya. Ini adalah pola barisan persegi panjang ya. U1 sama dengan 2. Ini didapat dari mana? Lebar dikali panjang. Berarti 1 dikali 2. Kemudian U2 juga sama, nanti lebar dikali panjang. Berarti 2 dikali 3 sama dengan 6 ya. U3 berarti sama, lebar dikali panjang. 3 dikali 4 sama dengan 12. Dan U4 sama juga, lebar dikali panjang. 4 dikali 5 sama dengan 20. Kemudian yang ditanyakan adalah U25. Saya besarkan ini ya. U25 ya, sama dengan tinggal 25 dikali 26. Ayo, berapa hasilnya ini? Sama dengan 650. Jawabannya B. Soal yang keenam, diambil dari ujian nasional tahun 2018. 3 suku berikutnya dari barisan berikut adalah titik-titik. Kita tulis ya di sini. 1, kemudian 5, 11, 19. Kita perhatikan loncatannya. 1 ke 5 bertambah 4. Kemudian 5 ke 11 bertambah 6.
11 ke 19 bertambah 8. Jadi suku berikutnya pasti bertambah 10. Bertambah 4, 6, 8, 10. Berapa? 19 ditambah 10, 29. Kemudian bertambah 12. Sesuai polanya ya. 29 ditambah 12, 41. Setelah itu bertambah 14. 41 ditambah 14, 55. Kita lihat mana jawaban yang tepat. 29, 41 dan 55. Jawabannya B. Soal yang ketujuh. Rumus suku Kn suatu barisan adalah UN sama dengan 3N plus 2. Pertanyaannya, jumlah suku ke-25 dan ke-27. Nah, ini mudah ya. Ini soal ujian nasional tahun 2019. Kita tulis rumusnya. UN sama dengan 3N plus 2. Ditanya jumlah suku ke-25 dan ke-27. Kita cari saja U25 berapa dan U27 berapa. Yang pertama kita cari U25. Karena rumusnya 3N plus 2, U25 ya tinggal N-nya diganti 25. Jadi 3 dikali 25 ditambah 2. Kita hitung 3 dikali 25, 75 ditambah 2 sama dengan 77 ya. Kemudian kita cari U27 dengan cara yang sama, berarti 27 dimasukkan ke UN. 3 dikali 27 ditambah 2 sama dengan 3 dikali 27, 81 ditambah 2 sama dengan 83. Sekarang kita jumlahkan U25 ditambah U27 di sini ya. Berarti sama dengan U25-nya 77 ditambah U27-nya 83 sama dengan 160. Jawabannya B. Soal nomor 8. Angka satuan pada bilangan 13 dipangkat 75 adalah titik-titik. Perhatikan, ini agak sulit ya. Kita lihat satuannya. 3, misal kita pangkatkan 1, maka hasilnya 3. Berarti satuannya 3. Berarti ini satuan. Kemudian 3 dipangkat 2, 9, ya satuannya 9. 3 dipangkat 3, 27, berarti satuannya 7. Kemudian 3 dipangkat 4, 81, satuannya 1. Kita lanjut, 3 dipangkat 5, berarti ya nanti 1 ini dikali 3, maka satuannya kembali 3. Jadi 3 dipangkat 6, nanti satuannya juga 9. Kembali lagi ke sini. Ternyata polanya kelipatan 4. Jadi kesimpulannya seperti ini. Kita lihat pangkatnya. Jika dibagi 4, ternyata sisa 1, maka satuannya 3. Jika 75 dibagi 4, sisanya kok 2, maka satuannya 9 dan seterusnya. Sekarang kita lihat 75 kita bagi 4. Dapat berapa? 1. Di sini 4. 35 dibagi 4 dapat 8. Di sini 32. Ternyata sisanya 3. Jadi karena sisanya 3, maka 1, 2, 3. Satuannya adalah 7.
Jawabannya C. Soal ke-9 diambil dari ujian sekolah Kabupaten Pati tahun 2020. Kursi ditata menumpuk dengan rapi di gudang. Sebuah kursi mempunyai tinggi 70 cm. Jadi diketahui U1 sama dengan 70 cm. Jika 4 kursi sejenis ditumpuk seperti gambar di samping, ketinggiannya mencapai 94 cm. Berarti U4 sama dengan 94 cm. Ditanya, berapa ketinggian kursi jika ada 12 kursi yang ditumpuk? Langkah pertama, kita mencari loncatannya atau B. B ini berarti rentangnya ini 94 dikurangi 70 dibagi 94 adalah suku keempat, berarti 4 dikurangi 70 adalah suku pertama. Kita hitung 94 dikurangi 70, 24 dibagi 4 dikurangi 1, 3 sama dengan 8. Kita lihat pertanyaannya, ketinggian kursi jika ada 12 kursi yang ditumpuk, berarti U12. Misalkan kita beranjak dari suku pertama ke suku ke-12, meloncat 11 loncatan ya. Untuk mencapai 12 dari 1 harus ditambah 11. U1 diketahui 70 ditambah 11, loncatannya B adalah 8. 70 ditambah 11 dikali 8, 88 sama dengan 158. Jawabannya A. Soal yang terakhir diambil dari ujian nasional tahun 2019. Suatu bakteri dapat membelah diri menjadi 2 setiap 15 menit. Jika banyak bakteri mula-mula ada 30, kita tulis banyak bakteri mula-mula 30. Kemudian diperlukan waktu T agar jumlah bakteri menjadi 7680. Coba kita kalikan secara manual. Berapa kali membelah sehingga akhirnya 7680? Karena setiap membelah 2 kali, berarti pada pembelian pertama dikali 2, 30 dikali 2, 60. Pada pembelian kedua dikali 2, 120. Pada pembelian ketiga dikali 2, 240. Pada pembelian keempat dikali 2 lagi, 480. Pada pembelian kelima dikali 2 lagi, 960. Pada pembelian keenam dikali 2 lagi, sehingga hasilnya berapa? 1920. Nanti dicek lagi ya. Kemudian pada pembelian ke-7 dikali 2 lagi, hasilnya 3840. Kemudian membelah lagi yang ke-8 dikali 2 lagi, sehingga hasilnya sesuai soal 7680. Jadi kesimpulannya bakteri tersebut membelah 8 kali. Berarti T yang diperlukan adalah 8 dikali 15 menit sama dengan 120 menit ya. Kemudian pertanyaannya, jika bakteri tersebut membelah diri menjadi 2 setiap 30 detik, banyaknya bakteri setelah waktu T adalah titik-titik. Kita cari, karena membelah setiap 30 menit berarti berapa kali membelah. T nya 120 dibagi 30 sama dengan 4 kali membelah ya, 4 kali membelah. Karena 4 kali membelah setiap 30 menit, maka jumlah bakteri
1, 2, 3, 4. Di sini ya, sama dengan 480. Jawabannya C.